Tak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu dan tetap optimis dalam beraktivitas ya. Teman-teman, biasanya kalau kita bahas hal-hal seperti ini, kita sering mendapati narasi yang saling serang, saling cari kesalahan, atau bahkan cuma mau berantem aja. Tapi kali ini saya tidak akan membahas kontra narasi atau perdebatan yang tidak perlu. Justru hari ini saya ingin berbagi hal yang menyegarkan. Saya sudah menemukan beberapa orang yang jauh lebih bijak dibandingkan mereka yang narasinya sering ngawur dan selalu condong mencari perselisihan. Orang seperti ini berani melihat fakta apa adanya, tanpa terpaku pada keinginan untuk menang sendiri, atau membenci tetangga. Mungkin agak membosankan buat kalian ya, tapi kita harus juga melihat dari sisi positifnya ya teman-teman. Jadi saya tadi menemukan salah satu FYP podcast ya, di beranda saya, di mana dalam percakapan mereka, kedua orang ini mengakui dengan jujur, kalau ekonomi Indonesia jatuh atau bermasalah, Malaysia pasti ikut terkena dampaknya. Bahkan seluruh ASEAN pun terganggu. Itu bukti orang yang berpikir luas dan dewasa. Tapi kalau Indonesia ni jatuh, adakah Malaysia akan be affected by kejatuhan ekonomi Indonesia? Saya rasa kita akan terjejas juga. Mereka sadar satu fakta besar. Kita adalah tetangga yang tak terpisahkan. Kalau satu jatuh, yang lain pasti ikut terguncang. Berbeda dengan mereka yang cuma cari sensasi atau harapkan orang lain susah. Dia justru paham betapa eratnya hubungan kedua negara. Nggak cuma kedua negara ya, antar negara ASEAN lah. Sebagai contoh, saya ambil yang kita cakap tadi soal pekerja. Bila recession, tak ada kerja kat sana, Dia akan datang. lebih ramai yang akan datang ke sini. Selanjutnya, dia menyentuh soal tenaga kerja. Dia khawatir kalau di sini, di Indonesia susah cari nafkah, banyak pekerja Indonesia akan pindah ke Malaysia dan menambah persaingan. Memang itu kemungkinan yang wajar kalau keadaan sulit. Tapi ada sisi lain yang perlu kita pahami bersama. Selama puluhan tahun, tenaga kerja Indonesia telah banyak membantu membangun Malaysia. Mulai dari sektor perkebunan, konstruksi, jasa, hingga tenaga ahli yang mengisi kebutuhan industri kalian. Kita bukan sekedar datang mencari makan, kita juga membawa kemampuan, ketekunan, dan tenaga yang dibutuhkan. Dan justru kalau ekonomi kita sama-sama kuat, kita bisa bekerja sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia kedua negara, sehingga nanti kita saling mengisi kebutuhan tenaga terampil, bukan sekedar saling berebut lapangan kerja yang terbatas. Dan kita akan ada influx of imigran datang ke Malaysia. Lepas tu bila ada recession juga, kita pula dalam ekosistem kita juga ada barang-barangan ya. Contohnya macam memang Indonesia pengeluar sawit CPO terbesar di dunia. Tapi kalau kita teliti, kebanyakan ladang tu ada milik syarikat-syarikat Malaysia. Dekat Malaysia, okey. Kan? Jadi bekalan tu mungkin terjejas dan sebagainya. Nah, di sini saya luruskan fakta dengan lengkap ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Memang benar ada perusahaan besar asal Malaysia seperti Simet, Derby, FGV, dan Kuala Lumpur Kepong yang menanam sawit di tanah kita. Tapi kalau kita lihat dari data keseluruhan, pemegang lahan sawit terbesar yang tercatat secara administrasi justru berbasis di Singapura. Dan yang menarik, banyak dari perusahaan itu seperti Golden Agri, Musim Mas, dan Wilmar sebenarnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia. Cuma, kantor pusat atau pencatatan sahamnya itu di sana untuk memudahkan akses modal dunia. Dan satu hal yang paling penting, apapun asal perusahaannya, semua beroperasi di bawah hukum, aturan, dan kendali penuh pemerintah Indonesia. Mereka membayar pajak, menggunakan tenaga kerja lokal, dan harus mematuhi aturan berkelanjutan kita. Jadi, kalau pasukan di sini terganggu, bukan cuma Malaysia yang rugi, investasi dan keuntungan perusahaan kalian di sini pun ikut hilang. Orang bijak pasti paham, merawat stabilitas Indonesia sama dengan merawat masa depan investasi kalian sendiri. Kalau kita tengok ya, apakah kesannya ke dalam segi ASEAN tu sendiri, dengan 780 juta, Indonesia dah 260 ke 280 juta orang. Lebih kurang 1/3 1/3. And then the size of the economy of ASEAN ni hampir-hampir 4 trillion US dollar. Jadi bila the biggest block dalam ASEAN tu dalam kemalaysiaan, pasti dia akan impact the whole system. Angka yang dia sebutkan ini sangat berbicara dari total 780 juta jiwa penduduk seluruh Asia Tenggara, hampir sepertiganya adalah rakyat Indonesia. Belum lagi total ekonomi kawasan yang mendekati 4 triliun US dollar, di mana Indonesia adalah penyumbang terbesarnya. Logikanya sangat sederhana. Kalau bagian terbesar dan paling berat di sebuah kapal bergoyang, tentu seluruh penumpang dan bagian kapal lain pun akan terombang-ambing.
tidak ada satu negara pun di ASEAN yang bisa maju sendirian, memutuskan hubungan sepenuhnya dengan negara lain. Dia sadar betul, Indonesia adalah poros penyangga dan pasar raksasa yang menopang laju ekonomi seluruh kawasan. Kalau porosnya kokoh, ASEAN berjalan lancar. Kalau porosnya goyah, semuanya ikut terhenti. The whole ecosystem barang-barang yang kita import daripada Indonesia misalnya, seperti bawang, sayur-sayuran, Will be affected. Bukan akan berlaku kenaikan harga. How about kita punya ekspor pula ke Indonesia? Pada masa sama mungkin kat sana bila recession berlaku, orang tak boleh nak beli. Jadi pendapatan orang sana berkurangan. Jadi bukan dia lebih kuranglah demand untuk barangan Malaysia ke sana. Itu yang kita tengok, the whole ecosystem akan efek. Ini poin yang sangat nyata dirasakan masyarakat biasa. Mulai dari kebutuhan dapur seperti bawang, cabai, sayuran, hingga bahan baku industri banyak yang dipasok dari Indonesia ke Malaysia. Kalau pasokan terganggu, harga pasti melonjak dan rakyat yang merasakan kesulitannya. Sebaliknya, Indonesia juga merupakan pasar ekspor nomor 1 Malaysia di kawasan ASEAN. Mulai dari kendaraan bermotor, produk elektronik, bahan kimia, hingga produk makanan. Paling banyak laku terjual di sini. Jadi hubungan ini dua arah. Kalau kita kuat daya belinya, pabrik di Malaysia beroperasi penuh, pekerja di sana tetap bergaji layak, dan ekonomi kalian berputar lancar. Kemajuan tetangga bukan ancaman, melainkan peluang emas untuk kita semua tumbuh bersama. Sekali lagi saya apresiasi pandangan yang dewasa seperti ini. Semoga makin banyak orang yang berani melihat gambaran besar, bukan cuma terpaku pada keinginan berantem atau merendahkan orang lain. Dan saya luruskan sekali lagi, Indonesia tidak sedang jatuh atau memburuk. Nilai tukar uang naik turun itu hal biasa di setiap negara di dunia. Apa yang sedang terjadi adalah proses perubahan besar. Kita berhenti bergantung pada ekspor bahan mentah murah. Kita bangun pabrik pengolahan sendiri, jalankan hilirisasi sumber daya alam, bangun pusat negara baru IKN, dan perlahan menguasai teknologi kita sendiri. Perubahan besar pasti ada tantangan, pasti ada pasang surut, tapi arah kita sudah jelas, maju. Jadi kalian ya, tetangga sebelah, jangan mengharapkan kita jatuh. Dan jangan takut juga ketika kita makin kuat. Mari kita saling mendoakan dan bekerja sama. Karena percayalah, kalau Indonesia makin maju dan makmur, Malaysia serta seluruh negara ASEAN lain pasti ikut merasakan keuntungannya. Masuk akal nggak? Kalau kalian ada pemikiran atau narasi lain, opini lain, monggo silakan saling berbagi. Dan satu lagi, kalau kalian suka dengan videonya, silakan tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sudah saatnya kita berpikir dewasa. Semoga kedepannya selisih paham dan kegaduhan bisa diminimalisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.